Halo semuanya, perkenalkan saya Ernela Kaniawidya dan rekan saya Fatira Mansyah. Kami dari kelompok 14. Sebelum masuk ke pembahasannya, aku mau tanya nih, pernah gak sih kamu kepikiran gimana kalau suatu hari orang-orang lebih milih ikut kursus singkat 3 bulan daripada kuliah 4 tahun? Atau lagi momen penting kayak pengisian KRS, tiba-tiba sistem kampus malah error total. Nah, hal-hal kayak gitu sebenarnya adalah contoh resiko yang bisa terjadi di sebuah kampus. Maka dari itu, kita bisa lihat nih pentingnya manajemen resiko. Hari ini kita akan membahas bagaimana implementasi manajemen risiko di lingkungan kampus. Oke, kita akan mengidentifikasi risiko dalam studi kasus Sunindra. Dalam proses manajemen risiko ditemukan beberapa kategori risiko utama, yaitu seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko finansial. Yang pertama, kita akan masuk ke risiko pasar. Risiko pasar itu pergeseran tren pendidikan seperti bootcamp versus gelar. Dan munculnya kompetitor berbasis full online learning. Sekarang ini, kampus tidak hanya bersaing dengan kampus lain, tapi juga dengan platform online dan bootcamp yang lebih cepat dan fleksibel. Kalau kampus tidak mengikuti perkembangan ini, bisa saja jumlah mahasiswa berkurang. Karena itu, kampus perlu beradaptasi, misalnya dengan membuka program sertifikasi atau pelatihan singkat, bekerja sama dengan perusahaan besar seperti Google atau Microsoft. Selain itu, kampus juga bisa mencari sumber pemasukan lain seperti membuka jasa percetakan atau menyewakan fasilitas kampus untuk umum. Intinya, kampus harus mengikuti tren agar tetap diminati. Yang kedua, kita masuk ke resiko kredit. Resiko kredit itu seperti tingkat gagal bayar atau tunggakan UKT mahasiswa yang mengganggu arus kas operasional. Kalau hal ini terjadi terus-menerus, keuangan kampus bisa terganggu, bahkan bisa berdampak ke operasional seperti gaji dosen dan karyawan. Untuk mengatasinya, kampus perlu mengatur keuangan dengan baik, misalnya dengan memiliki cadangan dana dan mengelola pemasukan agar tetap stabil setiap bulan. Jadi walaupun ada keterlambatan pembayaran, kegiatan kampus tetap bisa berjalan. Yang ketiga ada risiko operasional. Kerentanan sistem IT misalnya KRS atau LMS. Pada saat pengisian KRS, bencana akibat human error, risiko kesalahan data prediktif. Hal-hal seperti ini memang sering terjadi dan bisa mengganggu mahasiswa. Karena itu, kampus perlu memastikan sistem yang digunakan kuat dan stabil, serta memiliki cadangan sistem jika terjadi gangguan. Dengan begitu, layanan tetap bisa berjalan dengan lancar. Terakhir adalah risiko finansial, seperti kenaikan bunga pinjaman atau naiknya harga alat karena nilai tukar rupiah melemah. Kalau tidak diantisipasi, biaya yang harus dikeluarkan kampus bisa jadi jauh lebih besar dari rencana. Oleh karena itu, kampus perlu mengatur keuangan dengan hati-hati, seperti memilih sistem pembayaran yang lebih stabil dan merencanakan pengeluaran dengan baik, agar tidak terdampak terlalu besar oleh perubahan ekonomi. Jadi, dari semua itu bisa kita lihat bahwa risiko itu sebenarnya tidak bisa dihindari, tapi yang penting adalah bagaimana cara kita mengelolanya. Dengan manajemen risiko yang baik, kampus tidak hanya bisa bertahan, tapi juga bisa berkembang di tengah berbagai tantangan.